Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terjadi normal correction, turun 0,3%, close di 7.188. Diikuti dengan pelemahan kurs rupiah 0,3% di level 16.250 rupiah per 1 US dollar. Tapi masih ada akumulasi ya, atau terjadi net buy di market reguler sebesar 334 miliar, juga di all market 320 miliar. Jadi meskipun hari ini IHSG-nya terkoreksi, tetap ada net buy asing. Dan ternyata investor asing juga memborong obligasi negara Indonesia sebesar 39,2 triliun rupiah hingga kepemilikannya tembus rekor. Semoga saja dengan adanya akumulasi hari ini ya, meskipun memang banyak sekali saham yang terkoreksi, juga termasuk saham big banks ya secara mayoritas memang kita lihat cukup merah hari ini, tapi semoga saja besok atau lusa itu bisa kembali rebound ya dan juga menghijau. Oke guys, kita langsung saja ya analisa saham pertama yaitu Bank Mandiri. Untuk BMRI ada kenaikan 0,9%, close di Rp5.475 per saham. Memang kita lihat hari ini cukup sideways ya, bahkan sempat turun ke area low di 5.300, tapi ternyata closing marketnya bisa di 5.475 sehingga ada sedikit kenaikan 0,9%. Dan kita lihat hari ini Bank Mandiri ada akumulasi lagi ya, terutama dari AK dan juga RX, meskipun ada BK dan KZ dan beberapa investor retail lainnya yang terpantau melakukan penjualan atau distribusi. Jadi hari ini net buy asing ya, terutama dari top buyer kita ada AK dan juga RX, itu sebesar 79,3 miliar. Memang akumulasi 79 miliar ini bisa kita lihat ya, tidak terlalu besar, tapi ini masih cukup positif ya untuk saham big bank. Selama tidak banyak dibuang oleh investor asing, maka kita masih ada harapan ya untuk melihat big banks kembali rebound. Dan tentu saja itu yang kita harapkan guys ya, sebagai investor terutama di saham big banks, kita berharap saham big banks bisa kembali naik. Namun lagi-lagi ya, terkait dengan stimulus ekonomi yang katanya ya akan kembali dilangsungkan, semoga hal itu bisa menjadi sentimen atau katalis yang positif untuk bisa membuat saham big banks kembali rebound. Jadi teman-teman yang masih floating loss masih bisa averaging down, terutama jika ada normal correction ya, seperti yang terjadi hari ini di 5.300, atau bahkan ya jika turun lagi pun ke 5.200-an, kita akan mewajarkan hal tersebut. Ya selama tidak patah tren atau jebol support, maka kita berharap masih bisa ada pantulan ya atau bouncing dari level support terdekatnya. Selanjutnya kita bahas juga saham BBRI guys. Untuk BBRI ada koreksi 0,6%, close di Rp4.320 per saham ya. Karena memang sudah di zona overbought atau jenuh beli. Jadi wajar ya kita melihat BBRI-nya mulai ada koreksi. Nah, kita harapkan sih akan kembali sideways ya sampai di 4.200-an. Jadi teman-teman yang mungkin ya belum tambah muatan di BBRI bisa kembali melakukan averaging down. Karena saya yakin nih banyak teman-teman yang masih floating loss di saham BBRI. Dan hari ini BBRI ya meskipun ada normal correction, tapi ternyata ada sedikit akumulasi, terutama dari ZPO, DKZBQ, dan investor asing lainnya. Jadi ada sedikit net buy ya untuk asing sebesar 11,2 miliar saja. Memang kalau misalkan kita lihat dari value akumulasi hari ini dari asingnya tidak terlalu besar ya, hanya 11 miliar. Tapi secara garis besarnya kita masih melihat bahwa katalis positifnya masih ada gitu guys ya. Terutama kemarin kan China dan juga Indonesia kemarin berunding ya. Juga China membawa banyak sekali pejabat-pejabatnya ya untuk melakukan negosiasi dan semoga bisa menaikkan taraf ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Karena tentu saja kita melihat ya, Indonesia sangat membutuhkan investor dari luar, baik itu untuk investasi di sektor pertambangan ataupun di sektor lainnya, dan juga untuk membangun pabrik-pabrik besar ya di Indonesia. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas juga saham BBCA ya. Karena teman-teman juga mungkin tahu ya bahwa di Indonesia ini kan kekurangan lapangan pekerjaan ya, sehingga warganya itu banyak yang bekerja di luar negeri. Seperti itu guys. Jadi masyarakat yang tidak bisa ya ke luar negeri, mereka di Indonesia itu banyak yang menganggur ya. Jadi angka pengangguran itu cukup tinggi. Bahkan ya kemarin saya sempat lihat di Instagram ya, ternyata Indonesia itu masuk ya ke dalam 4 negara yang dalam kategori miskin gitu guys ya. Masyarakatnya dalam kategori miskin yang paling banyak Indonesia itu nomor 4 gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin ya harus diatasi oleh pemerintah kita saat ini.
Oke, jadi untuk saham BBCA hari ini ada koreksi 0,5% di level Rp9.625 per saham. Cukup netral dan asing juga ada net sell hari ini cukup wajar ya karena memang sudah berada di zona overbought bahkan sejak dia naik ya dari zona bottomnya. Jadi untuk saham BBCA kita lihat ya beberapa investor retail ada yang akumulasi dan juga ada yang distribusi ya. Jadi tidak berbarengan gitu guys. Sedangkan investor asing mayoritas jualan ya atau net sell terutama dari ZP, KZ, YP, AK, dan juga BK. Jadi untuk saham BBCA sendiri ya kita expect akan ada normal correction, kita harap sih bisa turun sampai di bawah 9.000. Jadi teman-teman ketika mungkin mau merealisasikan profit terlebih dahulu ya take profit di level saat ini di 9.600 nanti bisa akumulasi kembali di bawah 9 ribuan seperti itu. Kita lanjut ke BBNI. Untuk BBNI ada koreksi 0,2% di level Rp4.500 per sahamnya. Dan kita lihat juga berada di zona overbought ya. Jadi expect akan ada normal correction terlebih dahulu jika investor asing kembali melakukan penjualan. Namun hari ini BBNI memang ada bouncing ya dari area terendah atau area low hari ini di 4.420, close di 4.500. Dan kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari investor domestik, namun asingnya ada net sell 19,6 miliar hari ini. Jadi untuk saham big banks ya secara keseluruhan ya terutama untuk Bank Mandiri ini masih ada akumulasi ya juga BBRI meskipun terkoreksi ya tapi net buy-nya masih terlihat sedangkan BBCA dan BBNI hari ini memang ada net sell asing. Namun kita lihat ya kita perhatikan net sell-nya tidak terlalu besar. Ya, jadi masih dalam kategori yang cukup aman ya guys ya. Belum ada tanda-tanda untuk take profit ya. Take profit untuk teman-teman yang mungkin sudah cuan. Tapi yang masih floating loss tentu saja kita berharap harga saham bisa lanjut naik lagi ya agar average yang kalian kemarin sudah tambah muatan, cicil beli, averaging down itu bisa segera terjemput seperti itu. Tapi hari ini memang ada beberapa saham yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dan akumulasinya juga ternyata besar. Akan kita bahas juga di video ini. Tapi sayang sekali ya mungkin kita pun melihat banyak sekali saham yang turun, terkoreksi dan closing merah. Itu juga merupakan, merupakan hal yang biasa ya yang ada di market ya. Ketika sudah naik tinggi ya terjadi normal correction itu adalah hal yang cukup wajar. Nah, saham yang menurut saya cukup menarik adalah Telkom ya, karena kemarin, di penutupan hari Jumat itu kan terkoreksi 3,9% dan kita lihat juga ada, ini ya, ada net sell asing. Tapi seperti yang kita bilang ke teman-teman, bisa jadi ini gocekan asing dan karena ya saham-saham BUMN itu rata-rata sudah naik ya, contohnya seperti, PGEO, lalu Pegas gitu guys ya, Tins, Elsa, itu kan rata-rata sudah naik. Nah, yang belum mengalami kenaikan adalah Telkom dan mungkin ada satu lagi guys ya. Oh iya, Antam sudah naik juga ya, Antam sudah naik juga. Yang belum naik mungkin, Telkom ya dan saham big banks. Jadi untuk saham Telkom kita lihat ya, ada kenaikan 4% hari ini, close di Rp2.800 per saham, teman-teman juga bisa lihat ya, di sekuritasnya masing-masing. Dan untuk Telkom sendiri ada akumulasi terutama dari mayoritas investor asing ya, meskipun ZP dan CC-nya terpantau distribusi, juga beberapa investor retailnya jualan, tapi asingnya kembali masuk akumulasi. Ada BKYU, AKKZ, dan juga AG. Net buy-nya cukup besar, Rp235 miliar. Seperti itu. Jadi untuk saham Telkom, ya kita lihat memang ini cukup menarik. Namun sepertinya sebentar lagi akan ada RUPS tahunan yang juga akan membahas dividen ya. Nanti kita lihat ya seberapa besar dividen yang akan dibagikan oleh Telkom. Apakah dividennya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya atau malah lebih kecil lagi. Kita bahas juga saham AADI ya guys ya. AADI, isunya masuk ke indeks FTSE Russell bersama saham DAS ya. Tadi sempat naik juga, tapi memang kembali turun dan, ibaratnya turun dari area high-nya ya, dari 7.625 turun sampai di 7.350 tapi dari close kemarin memang ada kenaikan 2%. Dan setelah kita lihat ternyata hari ini yang melakukan distribusi adalah domestik ya. Ada CC, AK, LG versi domestik, sedangkan, asingnya ada net buy gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari sisi domestiknya ini kan jualan atau big distribution, sedangkan asingnya akumulasi ya, terutama dari CC asing, lalu ada ZPBK ya versi investor asing.
Nah, jadi untuk AAD ya, kita lihat ada net buy 8,3 miliar hari ini, terutama dari investor asing meskipun ada distribusi dari domestik ya. Tapi masih ada harapan semoga AAD bisa lanjut naik lagi dengan akumulasi asing yang masif. Next kita bahas BRMS ya. Untuk BRMS ternyata juga menjadi saham yang hari ini diakumulasi asing. Untuk BRMS sendiri ada kenaikan 9,3%, close di Rp420 per saham. Ada akumulasi juga dari AK dan BK sebagai top buyer dan memang kita lihat ya, ketika terjadi trade war, BRMS-nya ini memang turun, tapi tidak anjlok banget ya guys ya. Maksudnya tidak turun lebih dari 50%, ini turun hanya 36% saja dari area high sebelumnya. Dan jika kita perhatikan, kenaikan yang sudah terjadi di BRMS ini bahkan dia sangat mudah ya untuk bisa breakout lagi di atas MA 150-nya. Jadi dari level bottom memang sudah naik sekitar 53% dan saya yakin teman-teman sudah banyak yang cuan juga, either itu buy on weakness ya di level bottom ataupun beli di area higher low-nya ketika terjadi normal correction. Nah, ini juga pastinya teman-teman sudah mendapat cuan yang cukup besar nih dari BRMS, seperti itu. Hari ini terpantau retail juga banyak yang jual ya untuk BRMS-nya. Nah, kita lihat hari ini untuk saham yang paling banyak didistribusi asing ada PNLF, Tepia, PNBN, BBCA, Astra International, Cuan Aman, MBMA, Antam, Raja, Brand, BBNI, CTRA, PTBA, MPMX, SMRA, NCKL, Medco dan juga WNTR. Nah, mungkin yang belum naik juga di sini kita lihat ada PTBA ya. Jadi Telkom ya. Telkom, PTBA, lalu saham Big Banks ya, yang BUMN-nya itu belum naik ya, belum naik signifikan. Berbeda dengan PGO dan juga Antam. Lalu saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ternyata ada Telkom ya guys ya, lalu ada Goto meskipun hari ini turun terkoreksi 5,5%, tapi net buy asingnya cukup besar yaitu 200 miliar. Lalu ada BRMS, BRIS, BMRI atau Bank Mandiri ya. BRPT juga naik 5%, Pegas, Inco, PGO Film, lalu ada saham Cepin, BBRI, PSAB, Kalbe Farma, INDF, AADI, TAPG, BBTN dan ICBP. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga besok akan ada sentimen yang lebih positif lagi yang bisa membuat asing kembali memborong saham Big Banks dan harga saham bisa kembali naik. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.